Semuanya Luar biasa. luar biasa ya, terima kasih. Luar biasa terus ya. Oke, mari kita mengarahkan skala perhatian kita untuk ibadah pada pagi hari ini supaya kita kembali membuka hati kita terhadap kasih Allah, walaupun Allah sungguh benci terhadap dosa-dosa yang kita perbuat, tapi Allah tetap sayang, kemudian menaruh kasih sayangnya kepada diri kita. Kemudian Tuhan ingin memperlihatkan kasih sayang yang tidak berubah, baik sebelum berbuat dosa maupun sesudahnya. Semoga Tuhan mencurahkan kasih karunia di hati kita masing-masing, supaya melalui ibadah minggu pada pagi hari ini kita semua kembali dikuatkan. Tujuan kami pada pagi hari ini, Allah menjadikan demi menebus dosa manusia. Dan setelah ayat 15, mari kita baca sama-sama ayat 15 dengan suara keras. Oke, aku 1, 2, 3. Aku akan mengadakan pertemuan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menundukkan kepalamu dan engkau akan menundukkan kambingnya. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di surga, kami sungguh berterima kasih atas kasih karunia Tuhan, walaupun kami manusia yang lemah, sehingga seringkali jatuh bangun dalam kelemahan diri kami masing-masing. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tapi selalu memeluk dan merangkul diri kami yang begitu lemah dengan kasih sayang yang tidak terbatas dan tidak berubah untuk selama-lamanya. Pada pagi ini juga, walaupun keadaan kami ada yang baik, ada yang tidak baik, tapi dengan kasih karunia Tuhan, kami kembali berkumpul di hadirat Tuhan untuk beribadah kepadamu, untuk mendengarkan suaramu. Biarlah Tuhan berkenan kepada diri kami masing-masing dan tunjukkan segala kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu kepada kami semua, sehingga melalui ibadah minggu pagi hari ini kami dapat dikuatkan, diberi semangat baru, kekuatan baru, lalu kami dapat menjalani kehidupan yang menang, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara, karena kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Seperti apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, Allah telah membuat taman Eden, yaitu taman kebahagiaan. Kemudian Allah memberikan juga keluarga sebagai sarang kebahagiaan. Lalu memberkati manusia untuk beranak cucu dan berkuasa atas segala ciptaan-ciptaan yang lain. Allah ingin memberikan kerajaan Allah di bumi ini melalui keluarga yang Ia berikan. Tapi si iblis selalu melawan kehendak Allah, kemudian ingin mengacaukan rencana Allah. Dia menggodai perempuan, lalu menjatuhkan suaminya juga, supaya manusia itu jangan taat kepada perintah Allah, supaya jangan manusia menikmati kebahagiaan yang ingin diberikan oleh Allah. Akhirnya, Adam dan Hawa dua-duanya jatuh kepada dosa. Keluarga yang pertama didirikan oleh Allah pun mengalami krisis. Oleh karena itu, keluarga Adam setelah berbuat dosa, mereka takut, mereka bersembunyi dan mau jauh dari Allah. Walaupun begitu, Allah sengaja mendatangi mereka supaya membuat mereka bertobat, dan mereka malah bersembunyi di belakang pohon-pohon dan tidak bertobat atas dosa mereka, hanya sibuk mencari alasan dan menyalahkan satu sama lainnya. Adam berdalih kepada istrinya, istri berdalih kepada ular. Adam yang jatuh pada dosa mengeluh kepada istrinya, bahkan menyalahkan Allah dengan berkata, perempuan yang engkau letakkan di sisiku, dia akan memberikan buah itu. Jadi hubungan suami istri pun terjadi retakannya. Terjadi hubungan mereka tadinya begitu akrab, sampai walaupun mereka tadinya telanjang tidak malu, kini saling menyalahkan satu sama lain, penuh dengan keluh kesah, saling melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Itulah yang terjadi sebagai akibat dosa mereka. Konteks hari ini yang akan kita bacakan menceritakan bagaimana Adam dan istri yang telah jatuh kepada dosa
dihukum oleh Allah. Kemudian mereka bagaimana diusir dari Taman Eden. Jika kita merenungkan pasal 3 secara sepintas, kita sangat mudah mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Sepertinya hukuman Allah terhadap manusia terlalu berat, terlalu keras bagi Adam dan Hawa. Padahal ketika kita lihat dosa Adam itu kelihatannya sangat kecil, tapi hukuman Allah begitu berat dan keras. Adam dan Hawa hanya memakan buah pohon pengetahuan. Tapi sungguh dosa Adam, yaitu tidak taat kepada perintah Allah, menjadi pengikut iblis, ini sama dengan memberontak kepada Allah, menghancurkan segala tata urut rohani yang telah didirikan oleh Allah. Maka masalah itu harus ditangani secara tegas. Hidup rohani hanya dapat diperoleh dan dapat dinikmati ketika tata urut rohani yang telah didirikan oleh Allah itu dipelihara, dihormati secara benar. Firman pada pagi hari ini adalah tentang penegakan kebenaran Allah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap tata urut rohani yang telah rusak. Kebenaran Allah sangat tegas dan hukuman Allah pun sangat keras. Tetapi di dalam penghukuman yang begitu tegas pun terlihat jelas bagaimana kasih Allah yang begitu hangat tidak terbatas terhadap pendosa-pendosa. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memang sangat membenci dosa, namun Dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Kiranya Allah memberkati kita semua sehingga kita kembali menerima kasih Allah ini, kasih Allah yang ingin menyelamatkan orang-orang berdosa melalui Yesus Kristus, yaitu keturunan Levi. Amin. Yang pertama, Allah yang menyatakan wahyu dan nubuat tentang Injil secara pertama kali. Mari kita lihat ayat 14-15. Bagaimana Allah mengutuki ular yang telah memulai perempuan untuk memakan buah pohon pengetahuan yang dilarang itu? Mari kita lihat ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan turun mula engkau akan menjala dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ketika ular pertama kali diciptakan, dia menjadi makhluk yang paling pintar di antara binatang-binatang yang lain. Oleh karena itu, ular itu selalu dekat dengan manusia, kemudian mendapatkan kasih sayang dari manusia. Karena IQ-nya paling pintar, kemudian sangat dekat dengan manusia. Kayak seperti anjing yang pintar selalu disayangi oleh manusia. Jadi dulu kayak seperti ular, hubungan ular dengan manusia sangat dekat. Namun karena ular itu dipakai sebagai alat iblis, kini dikutuki oleh Allah, maka ular harus menjala di bumi dengan turunnya, kemudian memakan debu seumur hidupnya. Ular dipakai sebagai alat iblis dalam waktu sebentar saja. Kemudian setelah dipakai oleh iblis, setelah itu ular menjadi makhluk yang paling sengsara, paling dikutuki oleh Allah. Sebetulnya bukan hanya ular saja, manusia juga walaupun menganggap diri sebagai makhluk yang pintar, tapi sering digodai oleh iblis menjadi makhluk yang sombong. Setelah dipakai sebagai alat iblis, setelah itu menjalani hidup yang paling menderita. Karena setelah dipakai hanya sesaat sebagai alat iblis, pasti akan dibuang, kemudian dikutuki. Godaan iblis begitu manis seperti madu, tapi andai kata setelah digodai kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh iblis, setelah itu pasti akan dibuang begitu saja. Kemudian dia akan mendapatkan kutukan dari Allah. Melihat rupa seperti itu, si iblis selalu membuat senyuman yang jahat. Oleh karena itu, kita harus berjaga-jaga supaya kita jangan tergoda oleh godaan iblis, jangan mengalami nasib seperti si ular. Kita tidak boleh jatuh pada godaan iblis, kemudian
jangan menjual hati dan jiwa kita kepada iblis dengan iming-imingan yang ditawari oleh iblis. Kelihatannya begitu manis, tapi akibatnya fatal. Bukan hanya itu saja, mari kita lihat ayat 15. Allah mengutuki si iblis yang telah menggoda perempuan dengan menggunakan ular. Mari kita baca sekali lagi ayat 15 dengan suara keras. Aku 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumahkan kepalamu dan engkau akan merumahkan tumitnya. Walaupun ayat 15 ini merupakan firman kutukan bagi ular, tapi sekaligus terhadap si iblis yang berada di belakang ularnya. Allah berjanji bahwa Dia akan mengirimkan Mesias Kristus dari keturunan perempuan. Kemudian keturunan perempuan itu akan merumukkan kepalanya. Dan di dalam ayat ini, keturunan perempuan melambangkan Kristus, yaitu Tuhan Yesus, yang akan lahir dari anak darah Maria. Kemudian orang-orang yang mengikutinya. Sedangkan keturunan ular adalah setan dan orang-orang yang mengikutinya. Arti kalimat ini adalah Kristus yang disebut sebagai keturunan perempuan dan umat-umatnya akan menjadi musuh dengan setan dan keturunan ular dan para pengikutnya. Walaupun setan hendak menghancurkan keluarga melalui perempuan sampai menghancurkan manusia, namun Allah kini menghancurkan setan itu melalui perempuan itu, melalui keturunan perempuan itu. Ular itu mengalami kehancuran di bagian kepala. Baginya tidak ada pengharapan lagi. Seperti kita ketahui, bagi ular tidak ada tangan, tidak ada kaki, tidak ada tanduk. Oleh karena itu, ia menyerang lawannya dengan menggunakan kepala dengan gigitan gigi. Dalam sekejap mata, kepalanya langsung ditonjolkan, kemudian menggigit lawannya. Kemudian melalui gigitan itu, dia langsung memasukkan pisahnya sampai lawannya mati karena pisah yang dimasukkan. Oleh karena itu, jika kepala ular dihancurkan, ia mengalami luka fatal. Boleh dikatakan dia mati. Sedangkan keturunan perempuan juga, yaitu Kristus pun akan mengalami penderitaan yang besar. Hal bahwa setan merumukkan tumit keturunan perempuan diartikan bahwa Mesias yang akan datang sebagai keturunan perempuan, dia pun akan mengalami penderitaan yang besar. Yesus telah menerima penderitaan yang amat besar untuk menanggung segala dosa manusia. Yesus dicambuk, dipukul, ditusuk karena dosa manusia. Karena dosa diri kita masing-masing, Yesus sebagai keturunan perempuan telah menderita begitu banyak. Akhirnya dia mati di atas kayu salib dengan mengeluarkan segala darahnya. Tapi Yesus bangkit di antara orang mati, lalu menghancurkan kepala setan. Tidak seperti itu, Allah melepaskan manusia-manusia dari kuasa dosa dan kuasa maut. Tujuan kedatangan Yesus ke dunia ini adalah menghancurkan setan yang berkuasa atas dunia dosa dan maut, lalu hendak melepaskan jiwa-jiwa cengkeraman dari dosa dan maut itu. Para ahli teologi mengatakan kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ini sebagai proto evangelium, artinya Injil yang dinubuatkan secara pertama kali. Seketika manusia jatuh kepada dosa, Allah langsung bernubuat Injil ini. Nubuat Injil itu bersifat berprogresif. Jadi arah Injil diberikan, setelah itu Injil semakin dinubuat secara gradual semakin jelas. Allah akan menyelamatkan manusia melalui Kristus yang akan lahir dari keturunan perempuan. Kemudian diberitahukan juga bagaimana Mesias itu dilahir dari silsilah Daud. Kemudian melalui dari Yesaya, keturunan perempuan itu adalah seorang laki-laki yang akan lahir dari seorang perempuan perawan. Kristus itu bukan seorang anak laki-laki yang lahir dengan keluarga normal, tapi akan dilahirkan dari tubuh seorang perawan. Jadi sesuai dengan
kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 ini, segala nubuat-nubuat Tuhan melalui nabi-nabinya semakin berkembang. Akhirnya Yesus datang ke dunia ini sebagai anak darah Maria, sebagai yang anak bukan dari keluarga yang normal, tapi dari Maria perawan, tapi dengan kuasa Roh Kudus Yesus tergantung, kemudian Yesus lahir. Rasul Paulus pun pernah berkata di dalam kitab Galatia, tetapi setelah gelap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kalau begitu saudara, apa tujuan utama sampai Allah mengirimkan keturunan perempuan yaitu Kristus ke dunia ini? Kitab Ibrani pasal 2 ayat 15 berbunyi sebagai berikut. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Saudara-saudara, melalui kematian Kristus memusnahkan iblis yang berkuasa di atas dunia maut. Begitu pula untuk membebaskan manusia-manusia yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan karena takut kepada maut. Oleh karena itu, Tuhan Yesus datang ke dunia ini sebagai keturunan perempuan, kemudian dia rela mati di atas kayu salib. Setelah mati, dia bangkit dari kematian sampai menghancurkan kepala iblis. Oleh karena itu, sebetulnya di dalam Kristus kita telah mendapatkan kemenangan. Karena Yesus telah mengalami kemenangan, ketika kita berada di dalam Kristus, kita juga akan mengalami kemenangan. Sebab Kristus telah mengalahkan kuasa setan, dan Tuhan Yesus pun pernah berkata kepada murid-murid yang sering menjadi ketakutan. Yesus berkata kepada mereka, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Karena Kristus telah menang, maka kita yang berada di dalam Kristus, kita tinggal ikut memetik kemenangan Kristus tersebut. Oleh karena itu, walau bagaimanapun kita berada dalam keadaan sesusah apapun, memang kita juga selama hidup di dunia pasti akan mengalami segala macam penderitaan. Kita sama sekali tidak usah takut, sebab kemenangan terakhir itu adalah milik diri kita sendiri. Kiranya kita semua bersandar kepada nama Yesus Kristus, yaitu keturunan perempuan yang sudah dijanjikan kemenangan mutlak. Semoga dengan percaya kepada nama Yesus Kristus, kita pun dapat mengalahkan iblis itu dengan bersandar kepada nama Tuhan Yesus, sehingga kita pun menjadi pemenang yang sejati. Kemudian kita dapat menjalani kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, Allah mengenakan pakaian kulit binatang bagi manusia yang berdosa. Mari kita lihat ayat 16 sampai 21. Setelah Allah mengutuki ular dan setan, Allah menjatuhkan hukuman juga kepada Adam dan Hawa. Namun dalam menghukum pun, Allah membuat pakaian dari kulit binatang dengan kasih sayang terhadap mereka yang jatuh kepada dosa. Lewat hal ini, kita dapat belajar bahwa Allah kita memang Allah yang sungguh membenci dosa, sehingga ketika manusia berbuat dosa, Allah menghukum dosa manusia. Namun Allah tetap mengasihi manusia yang berdosa. Mari kita lihat ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Tolong dibacakan oleh kawan wanita ayat 16 dengan suara keras. Oke, 1, 2, 3. Firman-Nya kepada perempuan itu, siapa yang kau mengandung akan berbuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan berlari kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Jadi kita lihat ayat 16, ada dua macam hukuman yang telah Allah berikan kepada perempuan
yang telah digodai oleh iblis. Yang pertama, menambah kesakitan dalam mengandung maupun melahirkan. Menurut kita Kejadian pasal 1 ayat 28, hal mengandung hidup baru, melahirkan hidup baru, itu adalah berkat Allah. Tapi kini ditambahkan kesakitan dan penderitaan dalam mengandung dan melahirkan hidup baru. Alasan dan tujuan mengapa Allah menambah kesakitan dalam mengandung dan melahirkan anak baru, supaya setiap saat mengalami penderitaan itu, biar perempuan bertobat atas dosa yang telah membuat hati Tuhan sedih, dengan jatuh kepada godaan setan, kemudian sesuai dengan pertobatan, supaya menghasilkan buah-buah pertobatannya. Sejak saat itu, kaum perempuan mengalami penderitaan dalam mengandung dan melahirkan. Tapi berkat beranak cucu bertambah banyak masih tetap berlaku. Allah menanggungkan kesakitan penderitaan dalam berkat tersebut. Jadi sejak zaman Hawa sampai sekarang, semua kaum wanita mengalami penderitaan dalam mengandung dan melahirkan anak. Yang kedua, walaupun perempuan selalu mengingini suaminya, tetapi malah dikuasai oleh suaminya. Di dalam kitab bahasa Indonesia tertulis, engkau akan berahi kepada suamimu. Seperti kita ketahui, kata berahi itu sebenarnya yang mengingini dalam arti yang sebenarnya tidak begitu baik. Tapi arti yang sesungguhnya ingin menambahkan suami, ingin menguasai suami. Tapi yang terjadi adalah suamimu akan berkuasa atasmu. Jadi walaupun istri menambahkan suaminya, ingin menguasai suaminya, apa yang terjadi? Istri akan dikuasai oleh suaminya. Artinya tidak bisa mengalahkan suaminya. Walaupun istri merindukan dan menguasai suami, tapi istri akan dikuasai oleh suaminya. Ketika Allah membuat perempuan bagi Adam dengan tulang rusuk, hubungan Adam dan Hawa begitu akrab dekat, sehingga melihat Hawa, Adam membuat pengakuan kasih. Inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Akan tapi setelah jatuh kepada dosa, hubungan suami istri menjadi berubah, sehingga ingin saling berkuasa atas segalanya. Dan istri kalah dari usaha itu. Dengan demikian, perempuan kehilangan segala hak istimewa, kebebasan sebagai penolong yang sejajar. Dan statusnya selalu dikuasai oleh suaminya. Ketika dilihat dari sejarah manusia, hampir semua budaya di dunia ini menunjukkan hubungan suami istri bukan hubungan sejajar, hubungan vertikal. Jadi hubungan seperti sang pemilik dan hamba. Jadi perempuan istri itu dijadikan sebagai milik atau hambanya. Tapi kita yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Segala hubungan suami istri yang karena masalah dosa itu dijatuhkan, tapi di dalam Yesus Kristus hubungan suami istri pun semuanya dipulihkan. Lalu menjadi hubungan yang saling menolong, hubungan yang harmonis, hubungan yang sejajar di dalam Tuhan. Jadi perempuan istri menjadi penolong yang sejajar seperti apa yang diciptakan oleh Allah. Kalau itu bagaimana hukuman Adam setelah dia jatuh kepada dosa? Mari kita lihat ayat 17. Kaum laki-laki ayat 17 tolong dibacakan. Oke, 1, 2, 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakai dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tangan dan engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara-saudara ini, mari kita perhatikan kira-kira apa nama dosa Adam. Nama dosa Adam itu adalah karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Seharusnya Adam
ketika istrinya memberikan buah larangan itu, dia harus mendengarkan perkataan Allah, tapi dia mendengarkan perkataan istri. Masalah dosa Adam adalah tidak mendengar firman Allah, tapi mendengar perkataan istrinya. Di dalam keluarga, Adam telah kehilangan leadership rohani. Artinya, ia menolak leadership yang telah Allah berikan kepada dia sebagai kepala rumah tangga. Tetapi sekarang dia menjadi kepala rumah tangga yang mendengar menuruti apa yang dikatakan oleh istrinya daripada apa yang difirmankan oleh Allah. Kita bukan mendengar perkataan sang suami atau sang istri, tapi kita harus hidup dengan mendengar suara Allah. Kalau andai kata dua-duanya hidup itu, keluarga itu hancur. Walaupun kadang istri menjadi lemah, suami menjadi lemah, tapi setidaknya satu orang harus benar berdiri di depan Allah. Jadi pada saat itu, keluarga itu masih bisa diselamatkan, masih ada pengharapan. Tapi kalau dua-duanya meninggalkan Allah kemudian tidak benar, keluarga itu akan menjadi hancur. Disitulah ketika mendengar suara Allah daripada mendengar suara suami atau suara istri, disitulah baru ditemukan kebahagiaannya. Ketika kita mendengar suara Allah, bukan mendengar perkataan manusia, baru kita dapat mendirikan keluarga yang berbahagia. Ada dua hukuman yang telah diberikan oleh Allah kepada Adam. Yang pertama, Adam harus memikul penderitaan dunia. Mari kita lihat ayat 17b sekali lagi. Maka terpotonglah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Karena Adam yang berbuat dosa, maka tanah menjadi terkutuk oleh Allah. Tanah yang tadinya tanah yang subur mendapat kutukan dari karena dosa Adam, maka kini menjadi tanah yang tadi baik subur menjadi tanah tandus padang gunung. Seperti tertulis dalam ayat 18, semak turi, rumput turi yang dihasilkan tanah. Oleh karena itu, setelah menderita seumur hidup, baru mereka bisa makan dari hasil tanahnya. Mari kita lihat ayat 19. Kaum laki-laki, ayat 19, baca sekali lagi. 19 dengan berpeluh, oke, 1, 2, 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia seumur hidupnya harus bekerja keras dengan berpeluh, lalu baru dapat memakan hasil tanahnya. Setelah itu, manusia kembali menjadi debu. Sudah itu, manusia menjadi makhluk yang bekerja, mencari makan, hanya untuk sehari 3 kali makan, sampai hari kematian pun dia tetap bekerja. Jadi bukan lagi makhluk yang bekerja untuk misi Allah yang kudus. Sebelum Adam jatuh kepada dosa, bekerja bagi manusia, bekerja itu adalah sukacita. Adam memelihara Taman Eden sesuai dengan perintah Allah, itu bukan sesuatu yang membuat dia menderita, tapi itu sebagai sukacita. Tapi karena dosa Adam kehilangan arti pekerjaan itu. Karena masalah dosa, hubungan Allah dengan manusia putus, begitu pula hubungan manusia dengan alam, manusia dengan pekerjaan pun semuanya menjadi rusak total. Manusia tidak dapat memperoleh hasil sesuai dengan upaya sendiri, sehingga ketika kerja sambil berpeluh seumur hidupnya baru mendapatkan hasilnya. Sebab karena dosa manusia, tanah mengeluarkan selalu semak turi, rumput turi, sehingga manusia harus bekerja untuk mencari makan secara mati-matian. Karena dosa sama hubungannya menjadi dosa, sehingga bukan saling menolong, melayani, tapi sama-sama ingin mempergunakan orang lain sebagai kepentingan masing-masing, sehingga dalam pekerjaan itu tidak ada sukacita. Oleh karena itu, di dalam Kristus, kita sebagai ciptaan baru, kita harus memulihkan arti pekerjaan juga. Baru kita dapat memperoleh sukacita melalui pekerjaan kita. Kita
harus itu menjadikan tempat pekerjaan kita itu sebagai taman Eden, bukan sesuatu yang membuat kita menderita, bukan karena kita terpaksa kerja untuk mencari rezeki, tapi tempat pekerjaan kita harus dijadikan sebagai taman Eden, supaya kita mendapatkan sukacita melalui pekerjaan yang Tuhan berikan. Tempat kerja kita sebagai tempat Eden. Di dalam pekerjaan yang mengandung sukacita seperti ini, baru dapat dipulihkan. Jadi ketika kita dijadikan sebagai ciptaan baru. Yang kedua, Allah memvonis hukuman mati kepada manusia. Mari kita lihat ayat 19b. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Firman ini merupakan terwujudnya firman peringatan yang pernah diucapkan oleh Allah dalam kitab Kejadian pasal 2. Setelah kalau andai kata manusia makan memetik buah dari pohon pengetahuan, pastilah engkau mati. Tuhan pernah mengatakan, pastilah engkau mati. Dengan demikian ayat 19b merupakan yang terwujudnya firman peringatan terhadap dosa manusia dan akibat dosa. Sekaligus vonis hukuman mati terhadap semua manusia. Dengan demikian, jiwa dan roh manusia mendapat hukuman Allah, lalu mengalami penderitaan kekal di dalam neraka yang bernyala api dan belerang. Inilah disebut sebagai kematian kedua di dalam kitab Ayub. Dengan demikian, karena Adam jatuh kepada dosa, maka maut masuk ke dalam dunia. Oleh karena itu, maut berkuasa sebagai raja di atas dunia. Tapi walaupun Allah telah menjatuhi hukuman mati yang patut kita syukuri, Allah tidak melaksanakan eksekusi hukuman mati secara langsung. Sebab Allah menunjukkan kemurahannya, belas kasihannya kepada manusia-manusia yang berdosa, supaya kepada manusia yang berdosa diberi kesempatan untuk bertobat. Sejak saat itu, setiap manusia menjadi makhluk yang tidak dapat hidup, tidak dapat terlepas dari kuasa maut. Kalau tidak ada anugerah spesial dari Allah, semua manusia akan dilemparkan ke dalam neraka. Di sanalah untuk selama-lamanya mendapatkan hukuman yang kekal oleh belerang dan api. Akan tetapi, setelah manusia mendapatkan hukuman dari Allah, apa yang pertama dilakukan oleh Adam? Mari kita lihat ayat 10, ayat 20. Kita baca sama-sama ayat 20. Oke, 1, 2, kan? Jadi dari ayat 20 berbunyi, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Adam, kita dapat itu menduga Adam bertobat atas dosa ketidaktaatannya. Kemudian sebagai pertobatan, dia memberi nama kepada istrinya sebagai Hawa. Hawa artinya sumur kehidupan. Kalau begitu, mengapa Adam menggantikan memberi nama kepada istrinya sebagai Hawa? Walaupun tadi kepada Adam sudah divonis kematian, kemudian manusia kehilangan hidup yang kekal, namun dia dapat percaya, kemudian dia dapat berpengharapan bahwa seperti ayat 15, Kristus akan datang sebagai keturunan perempuan, kemudian melalui dia, akhirnya dia dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Sehingga Adam menerima Injil yang diberikan oleh Allah, kemudian menanti-nantikan keselamatan yang dapat diterima melalui keturunan perempuan. Sehingga kepada istrinya diberi sumber hidup, jadi supaya apa yang dijanjikan oleh Allah, biar itu benar-benar terjadi. Dengan demikian, Hawa menjadi ibu bagi semua orang yang hidup. Kemudian untuk Adam dan Hawa, apa yang dilakukan oleh Allah? Mari kita lihat ayat 21. Kita baca sekali lagi ayat 21. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat dari diberi dalam untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenalkannya kepada mereka. Tadi manusia membuat itu pakaian dari daun pohon ara, membuat cawan. Tapi sekarang
Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang bagi Adam dan Hawa. Yang daun ara, kawat yang terbuat dari daun pohon ara sangat mudah itu sobek, kemudian sangat mudah menjadi kering. Kemudian kalau menjadi kering itu mudah sobek. Oleh karena itu, dengan daun pohon ara itu, kemaluan manusia, kelemahan manusia tidak dapat ditutupi. Tapi pakaian yang terbuat dari kulit binatang dapat menutupi keterbatasan kelemahan manusia. Untuk membuat pakaian bagi manusia, kulit yang dari kulit binatang, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Terlebih dahulu harus menyembelih binatang. Untuk menutupi kelemahan kemampuan manusia, Allah membiarkan darah binatang tersembelih, kemudian membuat pakaian bagi manusia. Walaupun manusia berbuat dosa, Allah menunjukkan bahwa Allah tetap mengasihi manusia secara setia. Manusia yang harus dibunuh karena akibat dosa, sekarang malah binatang sendiri dikorbankannya. Walaupun melalui pengorbanan yang besar, jadi Allah tetap mengasihi manusia. Walaupun Allah membenci dosa, namun Allah tetap mengasihi manusia yang berdosa. Walaupun manusia mencoba menutupi rasa malu yang terjadi akibat masalah dosa mereka, hal itu sama sekali tidak berlaku, hanya sebentar saja menutupi kemaluannya. Manusia sendiri tidak dapat memecahkan masalah dosa sendiri. Baju kebenaran yang manusia buat sendiri itu sama sekali tidak bisa menutupi masalah dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Dengan kebenaran manusia, kita tidak dapat mendatangi Allah, kita tidak dapat memecahkan masalah dosa kita. Hanya melalui cara yang dilakukan oleh Allah, yaitu melalui pengorbanan Kristus sebagai anak domba Allah, kita dapat menggunakan pakaian kebenaran yang dibuatkan oleh Allah. Kemudian kita bisa datang kepada Allah. Hubungan dengan Allah pun semuanya dapat dipulihkan dengan cara mengikuti apa yang dibuat oleh Tuhan. Hubungan dengan Allah yang telah rusak hanya dapat dipulihkan melalui keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang benar. Hanya dengan iman saja kepada darah Yesus Kristus, kita dapat memperoleh pembenaran dari Allah. Kemudian Allah menganggap diri kita sebagai orang yang benar. Yang ketiga, Allah meninggalkan kerinduan tentang kehidupan yang kekal. Baik, kita lihat ayat 22 sampai 24. Apa hukuman terakhir yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang telah memakan buah pohon pengetahuan? Mari kita lihat ayat 22. Kita baca sama-sama. Ayat 22, 1, 2, 3. Dan makanya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Hukuman terakhir adalah manusia diusir dari Taman Eden. Saudara-saudara, apa alasan yang paling utama sampai Allah mengusir manusia dari Taman Eden? Jadi dalam ayat 22 huruf ini, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ketika setan menggodai Hawa, dia juga pernah mengatakan, jika manusia memetik buah pohon pengetahuan, manusia akan menjadi seperti Allah. Tetapi gini, mereka benar-benar menjadi seperti Allah, tapi yang menjadi masalahnya, mereka diusir dari Taman Eden, mereka tidak bisa tinggal di Taman Eden. Kalau begitu saudara, apa yang dimaksud dengan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat? Jawabannya adalah manusia sendiri menjadi patokannya untuk menentukan baik atau jahat. Seharusnya hanya Allah saja dijadikan sebagai barometer absolut yang menentukan itu baik atau itu jahat.
Untuk mengetahui apa itu baik, apa itu jahat, saatnya manusia bertanya bersandar kepada Allah. Tapi setelah manusia menjadi sombong, lalu memetik buah dari pohon pengetahuan, mengusir Allah itu dari tempat utama dari hatinya, kemudian manusia sendiri ingin menduduki di hati itu, manusia menjadi seperti Allah. Dengan kata lain, dia menjadi patokan terhadap baik yang tidak baik, bahkan barometer untuk segala sesuatu, bukan Tuhannya, tapi manusia sendiri, dia mau melakukan itu. Hal ini mengartikan manusia duduk di posisi Allah. Oleh karena itu, manusia itu tidak dapat tinggal di Taman Eden. Sebab ketika manusia tinggal di Taman Eden, seharusnya manusia memelihara Taman Eden itu sesuai dengan kehendak Allah, perintah Allah. Tapi kalau dibiarkan manusia tinggal di Taman Eden, manusia menjadikan dirinya sebagai patokan baik atau tidak baik, sehingga walaupun nanti manusia memerintah Taman Eden, semuanya itu dilakukan sesuai dengan keinginannya sendiri, bukan sesuai dengan kehendak Allah sendiri, sehingga Taman Eden akan dihancurkan sesuai dengan keserakahannya. Oleh karena itu, bukan memelihara Taman Eden, tapi akan membawa hasil yang justru menghancurkan seluruh Taman Eden. Oleh karena itu, Allah memutuskan untuk manusia ini diusir dari Taman Eden. Dan satu lagi, alasan mengapa manusia itu diusir, supaya manusia jangan memetik buah kehidupan yang kekal. Kira-kira apa yang akan terjadi saudara? Ketika manusia menjadi sejajar dengan Allah setelah berbuat dosa, kemudian sekarang kalau manusia memakan buah dari pohon kehidupan yang kekal, kira-kira apa yang terjadi? Dalam keadaan itu, manusia akan dapat hidup untuk selama-lamanya. Padahal manusia jatuh kepada dosa, manusia menjadi pelawan Allah karena mengikuti apa yang dibisik-bisikkan oleh iblis, seperti iblis selalu melawan. Manusia tidak mati, jadi seumur hidupnya manusia akan menjadi musuh Allah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, manusia terpaksa dikeluarkan, diusir dari Taman Eden, kemudian disuruh menggali tanah. Jadi tujuannya supaya manusia bekerja seumur hidupnya sambil berpeluh, sambil berkeringat, sambil manusia menyadari segala keterbatasannya, kelemahan dirinya sendiri, supaya manusia sadar akan dosanya. Kemudian melalui proses kehidupan yang penuh dengan penderitaan, manusia menyadari dosanya yang telah meninggalkan Allah, supaya mendapatkan kasih karunia pengampunan, hidup yang kekal melalui keturunan perempuan yang telah dijanjikan. Kemudian supaya sampai saat itu manusia jangan memetik, memakan buah kehidupan itu. Karena itu jalan menuju pohon kehidupan dijaga oleh beberapa kru dengan pedang yang bernyala-nyala. Hal bahwa jika kita berdosa, kemudian kita tidak mati untuk selama-lamanya, itu bukan berkah. Kayak seperti misalnya di dunia juga sekarang masalah yang sangat itu kontroversial. Misalnya ada seorang yang kena kanker, kemudian itu sel kanker itu tersebar ke seluruh tubuh. Memang tidak ada kemungkinan untuk itu sembuh, untuk dihidup kembali, tidak ada. Tapi karena dalam keadaan yang sakit, tidak ada berpengharapan lagi, kemudian dia sebagai orang yang kena sakit kanker, menderita. Yang terhadap hal ini, boleh itu diberi kayak misalnya obat supaya dia cepat mati. Itu diperbolehkan atau tidak. Karena bagi keluarga yang lain juga menderita, pasien juga menderita, karena biayanya, penderitaannya. Apakah ini lebih baik mempertahankan hidupnya terus-menerus, atau karena memang tidak ada kemungkinan, lebih baik itu dibuat dia cepat mati. Jadi dalam yang kehidupan rohani juga, ketika Adam sekarang berbuat dosa, dalam keadaan itu hidup untuk selama-lamanya, itu sebenarnya bukan berkah. Tetapi setelah menikmati sekian lama, kemudian mati, itu adalah kasih karunia Tuhan.
Oleh karena itu, Allah mengusir Adam dari Taman Eden, kemudian jalan menuju pohon kehidupan itu dijaga, supaya manusia yang masih memiliki dosa, supaya jangan datang, jangan memetik buah pohon kehidupan. Lagi pula, Allah mengirimkan Yesus Kristus sebagai keturunan perempuan, kemudian membuat mati di atas kayu salib, kemudian bangkit dari kematian. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Jadi melalui nanti pengorbanan Yesus Kristus, semua umat Allah yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kemudian diberi hak untuk memetik dan memakan buah pohon kehidupan dengan sepuas-puasnya. Kalau kita lihat kitab Wahyu pasal 2 ayat 7, Roh Kudus berkata melalui mulut yang Rasul Yohanes, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kemudian pada pasal 22 ayat 14, Tuhan Yesus juga memperlihatkan apa yang akan terjadi di dalam kerajaan Allah. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan, masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi jemaat Allah yang telah diselamatkan melalui darah Yesus Kristus akan diberi kuasa dan hak untuk mendekatkan dirinya kepada pohon-pohon kehidupan yang kekal, lalu dapat memetik buah pohon kehidupan dengan sepuas-puasnya. Oleh karena itu, jemaat Allah dapat menikmati hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Dengan demikian, untuk diri kita yang nanti percaya kepada darah Yesus Kristus yang akan dibenarkan oleh Tuhan, jadi Taman Eden tidak dimusnahkan, tapi tetap ditinggalkan. Kemudian setiap orang yang telah diselamatkan, kepada mereka diberi hak kuasa untuk mendekatkan diri kepada pohon-pohon kehidupan yang kekal. Sebagai kesimpulan, walaupun Allah sangat membenci terhadap dosa, tetapi Dia adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap orang-orang yang berdosa. Walaupun keluarga Adam melakukan dosa yang fatal mengecewakan hati Allah, namun Allah tidak membuang mereka begitu saja. Allah berjanji kepada mereka, Dia akan mengirimkan yang Mesias dari keturunan perempuan, kemudian mengenakan pakaian kulit untuk mereka. Adam percaya akan firman perjanjian Allah itu, lalu memberi nama kepada istrinya Hawa, yaitu sumur kehidupan. Kemudian mendambakan kehidupan yang kekal. Walaupun Adam terusir dari Taman Eden, dengan percaya kepada darah Yesus Kristus untuk mereka yang Taman Eden itu tidak dimusnahkan, tapi dipelihara, supaya kita yang nanti percaya kepada darah Yesus Kristus dapat masuk, dapat memetik buah pohon kehidupan yang kekal itu. Kiranya Tuhan berkenan kepada diri kita, segala kasih karunia yang telah dijanjikan oleh Allah kita dapat dinikmati dalam Yesus Kristus, lalu kita dapat menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.